Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Attack on Titan The Final Season part pertama. Sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya. Let's go! Di awal season akhir ini, kita akan berfokus ke kehidupan Eldia Marley. Yang mana Eldia Marley merupakan ras Eldia yang diperbolehkan untuk tinggal di Marley. Namun mereka mendapatkan diskriminasi dari seluruh dunia karena secara kelam ras Eldia sebagai ras pembantai. Dan sejak kecil, Eldia Marley selalu diberi doktrin bahwa Eldia yang tinggal di Marley saat ini haruslah bersyukur masih bisa diterima di Marley, karena keberadaan mereka di Marley juga merupakan bentuk penebusan dosa dari ras Eldia terdahulu. Namun berbeda dengan Eldia yang di Paradis, mereka beranggapan bahwa Eldia Paradis telah berkhianat dan melarikan diri dari dosa-dosanya dengan bersembunyi di Pulau Paradis. Bicara soal Marley, saat ini Marley merupakan negara adidaya nomor 1 di dunia karena mereka memiliki 7 dari kekuatan Titan. Namun seiring berjalannya waktu, negara lain mulai menciptakan teknologi yang nantinya bisa mengalahkan kekuatan Titan. Sehingga Marley saat ini mulai memilih orang-orang Eldia Marley yang memiliki potensi menjadi pewaris Titan. Dan singkatnya, orang-orang terpilih tersebut adalah Zeke, Rainer, Bertolt, Annie, Marcel, dan Pieck. Saat ini misi awal mereka adalah merebut kekuatan founding Titan di Pulau Paradis, dengan tujuan agar kekuatan Titan Marley menjadi semakin kuat. Dan yang ditugaskan adalah Rainer, Bertolt, Annie, dan Marcel. Namun misi mereka selama 5 tahun tersebut berhasil digagalkan militer Paradis. Bahkan 2 dari kekuatan Titan Marley berhasil ditaklukkan, yaitu Annie yang saat ini tengah ditahan, dan juga kolosal Titan Bertolt yang saat ini telah berpindah ke Armin. Sedangkan untuk Marcel, ia harus gugur di awal karena ia dimakan Titan Ymir. Namun nantinya, Jauh Titan Ymir akan diwariskan ke Porco, yaitu adik dari Marcel. Kini pewaris Titan Marley hanya tinggal Rainer, Zeke, Pieck, dan Porco. Lanjut. Selama 4 tahun setelah penyerangan Rainer ke Paradis, Marley sedang berperang melawan aliansi Timur Tengah. Lalu singkatnya, perang tersebut berhasil dimenangkan Marley. Namun di sini, militer Marley terlihat cukup cemas karena musuh mereka telah membuat senjata anti-Titan, sehingga saat ini mereka memutuskan untuk kembali melakukan perebutan founding Titan ke Paradis. Setelah perang tersebut, Marley mengadakan sebuah festival, dan dalam festival tersebut juga diadakan pertunjukan oleh Willy Tybur yang berisi tentang sejarah asli kaum Eldia. Keluarga Tybur sendiri merupakan keturunan Eldia yang memegang kekuatan Titan Warhammer. Mereka sangat dihormati oleh negara-negara lain karena dianggap telah mengakhiri perang yang dilakukan ras Eldia. Namun kisah tersebut hanya sebuah sandiwara. Dan kisah sebenarnya adalah dulu Raja Kalfrid atau Raja Eldia saat itu ingin menciptakan perdamaian dunia dengan cara bekerja sama dengan pewaris Warhammer Titan saat itu. Mereka membuat pahlawan settingan bernama Helos, yang mana dikisahkan Helos dan Warhammer Titan akan menaklukkan Raja Kalfrid. Lalu Raja Kalfrid akan pergi ke Pulau Paradis yang dilindungi tembok berlapis Titan. Namun jika suatu saat nanti Raja Kalfrid dan pengikutnya akan diserang dan dibunuh dunia, ia akan menerimanya dengan lapang dada, karena sebagai bentuk penebusan dosa dari pendahulunya. Dan sumpah untuk meninggalkan perang Raja Kalfrid akan tetap terus ada dalam diri pewarisnya,
selama pewaris founding Titan adalah keturunan asli raja. Namun karena saat ini kekuatan founding Titan telah berpindah ke Eren, yang artinya sumpah meninggalkan perang Raja Kalfrid tidak akan berpengaruh pada orang yang tidak memiliki darah kerajaan. Sehingga saat itu juga, dengan disaksikan para Perdana Menteri dunia, Willy menyatakan perang kepada Paradis untuk merebut kembali founding Titan. Dan di saat bersamaan, tiba-tiba muncul Eren dengan wujud Titannya memporak-porandakan kota tersebut. Disusul dengan munculnya pasukan pengintai dengan menggunakan pesawat balon udara. Di sini terlihat pasukan pengintai yang mengenakan peralatan dan persenjataan yang lebih maju dari sebelumnya. Dan singkat cerita, pasukan pengintai berhasil membuat Marley tak berdaya. Bahkan 4 Titan tempur Marley berhasil ditumbangkan. Dan juga Warhammer Titan yang ternyata berhasil dimakan Eren. Sehingga saat ini Eren juga memiliki kekuatan Warhammer Titan. Dan alasan penyerangan Paradis ke Marley adalah untuk menakut-nakuti dunia, agar dunia tidak macam-macam lagi dengan Paradis. Di sini terungkap, ternyata dalang dari penyerangan tersebut adalah ulah Zeke. Sebenarnya Zeke saat ini telah melakukan kerjasama dengan Paradis dan telah membelot dari Marley. Di saat pasukan pengintai tengah bersenang-senang di dalam pesawat atas kemenangan mereka tadi, tiba-tiba muncul 2 bocah Eldia Marley, yaitu Gabi dan Falco. Mereka adalah kadet yang dilatih untuk menjadi pewaris Titan Marley selanjutnya. Dan di sini Gabi berhasil membunuh Sasha. Serontak Gabi dan Falco pun dihajar habis-habisan. Lalu nantinya mereka akan ditahan di Paradis. Lanjut. Kini pasukan pengintai telah sampai di Paradis. Di sini kita diperlihatkan Pulau Paradis yang telah berubah menjadi sebuah negara. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan campur tangan dari Zeke Yeager. Dan ternyata 3 tahun lalu, setelah pasukan pengintai melihat lautan, Zeke mengirim pasukan pemberontak Marley dan juga beberapa tawanan Marley ke Pulau Paradis. Namun Zeke sendiri tidak ikut, karena ia saat itu sedang dalam kondisi berperang melawan aliansi Timur Tengah. Dan tujuan Zeke mengirim pasukan pemberontak Marley ke Paradis adalah untuk memberi Paradis sebuah penawaran berupa bantuan untuk menghadapi ancaman dunia. Yang ternyata cepat atau lambat, Pulau Paradis nantinya akan diserang oleh seluruh dunia. Karena mereka memiliki dendam dan kebencian terhadap ras Eldia sebagai ras yang dikenal suka membantai ras lain. Dan 1 tahun kemudian Zeke mengirim sekutu untuk Paradis dari negara lain, yaitu negara Hizuru yang dipimpin oleh Kiyomi Azuma Bito. Lalu di sini timbullah sebuah perjanjian. Yang pertama, Paradis akan melakukan uji coba gemuruh Titan dengan cara Eren harus bersentuhan dengan Zeke. Hal ini bertujuan agar dunia tidak lagi macam-macam dengan Paradis. Dan yang kedua, Hizuru akan memfasilitasi Paradis mulai dari persenjataan dan perlengkapan lainnya. Namun sebagai gantinya, Hizuru akan memanfaatkan sumber daya alam di Paradis, yaitu batu Ice Burst, yang mana batu tersebut biasa digunakan sebagai bahan bakar dari 3D manuver. Dan di sini Hizuru akan memanfaatkannya untuk mengembangkan pesawat terbang. Dan syarat yang terakhir, Historia harus memiliki keturunan, yang mana nantinya Beast Titan Zeke akan diwariskan secara turun-temurun ke keluarga darah kerajaan, yaitu keturunan Historia kelak. Awalnya militer Paradis kurang setuju dengan rencana tersebut. Namun setelah Eren dan kawan-kawan melihat secara langsung mengenai dunia luar, yang mana kebencian dunia kepada ras Eldia sangatlah besar. Dan pada akhirnya militer Paradis menyetujui rencana dari Zeke. Kita kembali ke masa sekarang. Beberapa hari sejak penyerangan Paradis ke Marley pun berlalu. Di sini Eren, Zeke,
dan pasukan pemberontak Marley ditahan oleh militer Paradis. Karena saat penyerangan di Marley, ada beberapa rencana yang dianggap telah melenceng, seperti membunuh warga sipil. Dan di saat bersamaan muncul sebuah kelompok pendukung Eren, atau biasa disebut fraksi Jaeger, yang mana mereka beranggapan bahwa Eren adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan penduduk Paradis dari ancaman dunia. Dan saat ini seluruh penduduk Paradis, kecuali militer pusat Paradis, merupakan bagian dari fraksi Jaeger. Di sini fraksi Jaeger juga bersekutu dengan Zeke dan juga para pemberontak Marley. Dan kini perlahan, militer Paradis berhasil diambil alih oleh fraksi Jaeger yang dipimpin langsung oleh Floch. Melihat situasi yang cukup genting tersebut, di sini teman-teman Eren mencoba mencari informasi tentang rencana Zeke dengan menemui tawanan Marley di restoran. Dan di sana mereka bertemu dengan Gabi dan Falco yang telah kabur dari penjara. Saat ini Gabi dan Falco sedang bersama keluarga Sasha. Lalu tak lama kemudian, Floch dan fraksi Jaeger pun datang. Mereka bertujuan untuk memasukkan teman-teman Eren ke penjara di distrik Shiganshina. Karena saat ini, Pulau Paradis sepenuhnya telah dikuasai fraksi Jaeger. Di sini juga terungkap, ternyata beberapa dari militer Paradis, kecuali teman-teman Eren, telah diracun menggunakan wine yang telah dicampur cairan tulang belakang Zeke. Yang mana jika mereka macam-macam, mereka akan dirubah paksa menjadi Titan dengan teriakan Zeke. Di sisi lain, Zeke yang sedang dijaga oleh pasukan Levi di sebuah hutan, tiba-tiba Zeke beranjak kabur dan merubah seluruh anggota pasukan Levi menjadi Titan liar. Yap, hal ini dikarenakan mereka telah meminum wine yang teracuni cairan tulang belakang Zeke. Namun tak lama kemudian, saat Zeke tengah kabur, tiba-tiba datang Levi yang telah membantai Titan anak buahnya tersebut. Lalu singkatnya, Levi berhasil mengalahkan Zeke yang masuk dalam wujud Beast Titan. Di sini Zeke terlihat pasrah dengan tubuhnya yang dikaitkan dengan tombak petir. Namun setelah Zeke mengingat masa lalunya bersama ayah angkatnya, kini Zeke memberanikan diri untuk melepas paksa tombak petir tersebut, sehingga mengakibatkan Zeke dan juga Levi terkena ledakan dari tombak petir tersebut. Kita beralih ke distrik Shiganshina. Di sini Yelena menceritakan kepada teman-teman Eren mengenai rencana Zeke, yang ternyata Zeke bertujuan menggunakan kekuatan Founding Titan untuk menciptakan perdamaian dunia, dengan cara membuat ras Eldia tidak bisa memiliki keturunan, yang mana nantinya secara perlahan-lahan ras Eldia akan punah. Dan cara untuk mengaktifkan kekuatan Founding Titan yaitu dengan melakukan kontak fisik antara pemilik Founding Titan dan Titan berdarah bangsawan. Dalam kasus ini yaitu Eren dan juga Zeke. Lalu selang beberapa saat, ternyata Pieck dan Porco telah menyusup ke Paradis. Dilanjut dengan militer Marley yang juga telah sampai di Paradis. Saat ini mereka kembali bertujuan untuk mengambil Founding Titan dari Eren. Dan di akhir cerita kita diperlihatkan Eren yang masuk ke mode Titannya yang siap untuk bertarung melawan militer Marley. Oke, untuk pembahasan Attack on Titan The Final Season Part 1 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.